Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrozin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Nah, kali ini Rane lagi ada di Rumah Sakit Hewan Pendidikan IPB. Mungkin Sobat Agro ada yang udah pernah kesini belum? Nah, mungkin buat Sobat Agro yang belum tahu, jadi Rumah Sakit Hewan Pendidikan IPB ini di bawah Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Nah, selain sebagai penunjang pendidikan dan penelitian untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan, di sini juga menyediakan konsultasi dan pelayanan untuk kesehatan hewan. Nah, jadi buat Sobat Agro yang mungkin nanti punya keluhan terhadap hewan bisa datang ke sini. Nah, daripada semakin penasaran, karena di kesempatan yang berbahagia ini Rane udah bersama dengan Direktur Eksekutif Rumah Sakit Hewan Pendidikan IPB, yaitu ada Dr. Gunanti. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sebelumnya sudah mengizinkan kami untuk datang ke sini ya, Dokter ya. Nah, mungkin buat Sobat Agro sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, mungkin bisa diperkenalkan dulu, Dokter. Banyak Sobat Agro yang belum kenal. Oke. Terima kasih, Mbak. Tadi siapa? Mbak Rani. Mbak Rani ya, Bu. Mbak Rani, ya. Baiklah, nama saya adalah Gunanti. Saya adalah staf di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, dan saat ini mulai minggu kemarin kita sudah bisa sambut. Jadi yang tadinya dikelola oleh Profesor Dr. Hewan Denny Noviana, nah mulai kemarin dipercayakan kepada saya, yaitu Gunanti. Nah, kami di sini punya 4 asisten direktur. Yang pertama mungkin memperkenalkan diri ya. Tadi saya direkturnya, kemudian ada asisten direktur bidang medik diketuai oleh Dr. Arni Diana Fitri, kemudian bagian pendidikan itu oleh Dr. Arifin, kemudian bagian pendidikan, masih ingat-ingat Mbak ini, bagian pendidikan, terus bagian penelitian itu oleh Dokter Pendidikan dan Penelitian, kemudian SDM dan pengembangan informasi dan pengembangan oleh Dokter Ulum, kemudian bagian administrasi dan sumber daya manusia oleh Dokter Supri. Jadi kita juga masih ini nih, baru semuanya. Nah, jadi begini, Dokter, mau tanya-tanya sedikit nih terkait profil Rumah Sakit Hewan IPB gitu. Mungkin banyak masyarakat umum juga yang belum mengetahui ternyata IPB juga punya rumah sakit hewan gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan ya, Dok, sejarahnya Rumah Sakit Hewan IPB ini seperti apa? Terima kasih. Memang Rumah Sakit Hewan dulunya itu Rumah Sakit Hewan IPB dulunya. Jadi diresmikan di sini pada tahun 2000 oleh Presiden yang keempat itu Abdurrahman Wahid. Nah, diresmikan. Nah, setelah itu pada tahun 2003 itu dikasihkan ke FKH. Nah, setelah dikasihkan FKH, kemudian diambil alih lagi oleh IPB lagi. Terus pada tahun 2015 baru dirubah menjadi RSHP FKH IPB University. Nah, ini dikelola oleh direktur yang lama, yaitu Prof. Denny Noviana. Ya, berarti kurang lebih dari tahun 2000 ya? Iya, jadi sudah berapa tahun nih? 2021 tahun. Sudah 21 tahun ini Rumah Sakit Hewan berdiri. Sudah lama sekali ya. Jadi jadi berdirinya Rumah Sakit Hewan Pendidikan IPB ini udah 21 tahun. Oke, jadi kalau mungkin untuk visi misinya dari RSHP IPB ini seperti apa ya, Dok? Iya, tentunya visi misi karena kita ini di bawah FKH, kemudian di
bawah lagi IPB, sehingga visi misi kita itu tidak lepas dari visi misi yang ada di FKH dan IPB. Nah, visi misi sendiri Rumah Sakit Hewan Pendidikan itu adalah merupakan rumah sakit hewan pendidikan rujukan. Jadi rujukan spesialis. Artinya apa? Jadi semuanya dokter hewan praktisi baik nasional, ada sudah internasionalnya juga kita sudah. Jadi yang misalnya dia itu diagnosanya itu kurang yakin, itu bisa dirujuk ke kita. Atau misalnya hewan yang perlu diopname ada kasus yang berat, itu bisa dibawa ke kita. Nanti di sini kita akan obati, dan kita selalu berkomunikasi dengan dokter yang mengirimkan pasien ini. Gitu. Makanya dikatakan bahwa misi kita, visi kita adalah sebagai rumah sakit hewan pendidikan rujukan, terdepan, terpilih, dan mandiri, serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada. Itu visinya. Kemudian misinya karena kita itu di pendidikan, jadi tidak terlepas dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai misinya bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk pendidikan itu kita bisa digunakan untuk belajar mahasiswa kedokteran hewan, kemudian mahasiswa kedokteran hewan spesialis, kemudian mahasiswa diploma juga bisa, kemudian mahasiswa sarjana juga bisa. Jadi semuanya bisa belajar di sini untuk bidang pendidikan. Kemudian untuk bidang penelitian itu kita juga melayani penelitian tidak hanya yang berasal dari SDM yang ada di kita. Jadi kita bisa terbuka untuk umum. Jadi penelitian yang dilakukan oleh UI, penelitian yang dilakukan oleh Unpad, kemudian Hasan Sadikin, RSCM. Nah, kebetulan bimbingan termasuk bimbingan saya, bimbingan Prof Denny itu kebanyakan dokter-dokter manusia. Nah, dokter-dokter manusia itu dia menggunakan hewan sebagai model. Gak mungkin kan kalau kedokteran manusia menggunakan praktikum coba-coba manusia, nggak etis. Nah, oleh karena itu dia kerjasama dengan kita. Jadi penelitian sudah banyak dilakukan, mulai dari mencit, hewan yang paling kecil, itu kecil kan, ada mencit, ada tikus, ada marmot, ada kelinci, ada domba, ada kuda, sapi. Yang sering sekarang adalah babi. Babi. Kenapa babi itu dipakai? Karena babi itu mempunyai kesamaan yang mirip dengan manusia. Nah, sehingga bimbingan saya dan Prof Denny itu kebanyakan babi itu. Sekarang ada berapa ekor? Bentar lagi juga kita akan datang 30 ekor lagi babi. Jadi kita membimbing spesialis bedah jantung, spesialis bedah torak, kemudian bedah pencernaan, endolaparoskopi. Itu kalau sekali pelatihan endolaparoskopi itu bisa sampai pesertanya ratusan ya. Iya, jadi penuh itu di sana. Jadi dokter-dokter manusia yang latihan di kita. Misalnya latihan ngambil kantung empedu, nggak mungkin kan di manusia. Nah, dia di hewan kita latih supaya dia terampil untuk itu. Dan ini salah satu program masuk ke pengambilan spesialis. Kalau jantung biasanya kita ke Bali. Jadi kita diundang, saya sama Prof Denny sama berapa orang, 3-4 orang gitu ke sana. Nanti di sana kita memberikan instruktur kepada dokter-dokter yang mengambil spesialis ini, gitu. Jadi nggak cuma hanya diem di sini, tapi kita juga ikutin perkembangan. Gitu. Baik, berarti bukan cuma khusus untuk mahasiswa di Fakultas Kedokteran Hewan aja ya, tapi untuk umum juga, boleh ya? Boleh. Karena ini rumah sakit hewan ini terbesar se-Asia, Mbak. Terbesar se-Asia. Iya, terbesar se-Asia. Iya. Keren. Nah, karena kan terbesar se-Asia ya, Bu ya. Mungkin untuk pelayanan dan fasilitas yang ada di RSHP ini tuh ada apa saja ya? Untuk pelayanan, alhamdulillah ya. Jadi sejak
dikelola oleh Prof. Denny Noviana ini, ya ini maju pesat, maju pesat. Kebetulan Prof. Denny juga anak saya juga gitu. Nah kalau di divisi dia anak saya, tapi kalau di fakultas aku anaknya Prof. Denny, terus di rumah sakit aku anaknya Prof. Denny juga gitu ya. Jadi punya apa cardio center, jadi pusat untuk mendiagnosa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung. Kemudian ada fasilitas USG juga ada. Jadi sekarang itu USG, kalau dulu kan pikirnya USG itu hanya untuk orang hamil. Terus sekarang enggak. Jadi bisa. Semuanya hewan hamil, paru-paru, jantung semuanya bisa didiagnosa melalui USG. Kemudian ada ronsen juga. Nah, ronsen kita sekarang sudah otomatis. Kalau yang mahasiswa biasanya saya ngajar itu udah difoto, nanti dicuci gini-gini. Nah sekarang nggak usah, jadi difoto langsung bisa di layar itu ketahuan. Langsung muncul. Iya gitu, betul. Jadi kita punya fasilitas itu. Kemudian ada fasilitas EKG juga ada elektrokardiogram untuk melihat gambaran jantung. Kemudian ada juga endoskopi. Jadi kita mendiagnosa yang invasif. Jadi ini dimasukkan ke mulut, dimasukkan ke dubur, gitu kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam itu tubuh. Apa saja perubahannya. Di samping itu juga laboratorium. Jadi kita punya kalau bimbingan itu kan suka di samping pelayanan perlu pemeriksaan darah, urin, terus cairan yang lain. Itu di situ kita bisa gunakan. Jadi anak bimbing ini kan penelitian perlu pemeriksaan interleukin, TNF alfa. Sekarang itu kita bisa dimasukkan di sini. Gitu. Jadi kita punya peralatan laboratorium juga gitu. Ya. Berarti untuk laboratoriumnya juga ada banyak juga ya? Banyak. Nanti kan bisa melihat, bisa monggo. Oke, baik. Nanti boleh izin keliling-keliling? Boleh, silahkan. Oke, nanti kita keliling-keliling lihat fasilitas yang ada di RSHP ini tuh ada apa aja sih gitu. Iya. Baik. Nah Ibu, kemudian kalau untuk RSHP ini sendiri, apakah juga menjalin kerjasama dengan mungkin dari instansi atau lembaga dari luar itu? Sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyak. Ya, kerjasama kami, kerjasama contohnya. Nah ini ada yang kemarin yang baru saja. Jadi mereka itu memproduksi alat hematologi, contohnya aja. Nah alat ini nanti akan ditaruh di sini. Nah alat ini ditaruh di sini digunakan untuk pemeriksaan. Lalu kitnya, bahan kimianya itu untuk pemeriksaan tadi parameter itu kita beli ke PT yang mana dia naruh di sini. Iya. Nah alat ini nanti juga akan kita latih keterampilannya oleh mahasiswa. Sehingga diharapkan mahasiswa ini setelah lulus buka praktek, nanti dia beli alat ini. Nah, kalau beli alat ini nanti kita harus ini alat ini kan yang mempromosikan kita. Jadi Anda harus memberikan fee kepada kita gitu. Jadi kita kerjasamanya terus berjalan gitu. Nah di samping itu juga kerjasama dengan bedah endolaparoskopi juga demikian. Jadi dokter-dokter itu belajar di sini itu terus continue gitu Mbak. Ya. Oke, berarti di RSHP ini juga sangat membuka lebar peluang untuk kerjasama dengan pihak luar karena mungkin untuk pasokan peralatan, obat-obatan. Betul. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk di sini kan sebagai penunjang pendidikan dan penelitian mahasiswa ya Bu ya. Nah, di sini ada program khusus tidak Bu untuk mahasiswa? Oh ada, jadi kami program khusus, kebetulan saya menjadi kaprodi di paramedik veteriner, mulai dari D3 yang paling kecil aja, yang paling kecil D3 paramedik veteriner ini kan pada semester ke 5-6 dia harus PKL, praktek kerja lapang. Nah mahasiswa ini kan tugasnya membantu dokter hewan, dia membantu, jadi bukan dokter hewan ini, jadi perawat hewan, jadi membantu dokter hewan untuk mempermudah diagnosa. Nah oleh karena itu saya kirim ke sini 1-3 bulan untuk belajar bagaimana cara menghandle hewan, bagaimana cara mempersiapkan kalau dokternya mau operasi dan lain sebagainya. Itu semua dari D3. Kemudian dari S1 mereka bisa belajar
menggunakan alat-alat penunjang diagnosa seperti tadi. Oh, kalau hewan ini sakit jantung misalnya harus diperiksa, dia bisa menggunakan EKG. Jadi anak-anak mahasiswa yang tingkat yang sarjana itu bisa sudah menggunakan. Nah, kemudian untuk yang koas itu dia dapat kasus. Jadi dia harus cari kasus, nanti kasus ini akan diperiksa semuanya lengkap. Lengkap dan tapi hanya dikasih satu pemeriksaan, satu kelompok dikasih satu pemeriksaan. Misalnya EKG 1 kali, USG 1 kali, ronsen 1 kali, terus kemudian monitor 1 kali, semuanya. Jadi mereka merasakan di sini. Nah, kemudian yang spesialis nanti juga demikian. Ini kebetulan spesialis kita baru merencanakan, kita sudah susun, kemudian mau goal sudah dikirim ke Dikti. Jadi nanti kita akan buka di sini spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis hewan laboratorium, spesialis radiologi, satu lagi spesialis patologi. Iya. Jadi ini nanti akan digunakan sebagai center untuk latihan-latihan mereka ini gitu. Iya. Nah, berarti sangat lengkap sekali ya di sini, bisa mahasiswa dari D3 sampai profesi spesialis bisa belajar di RSHP ya Bu. Betul, ya. betul. Nah, kemudian mungkin ini Bu, harapan Ibu sebagai direktur di RSHP kedepannya itu seperti apa Ibu? Ya, harapan saya tentunya yang pertama, karena kita punya pegawai ini tidak semuanya PNS. Jadi pegawai yang ada di sini itu ada pegawai non PNS, pegawai tetap non PNS IPB, ada pegawai honorer. Nah, semuanya ini saya berharap mereka termasuk dokter jaga, saya sendiri, Asdir semuanya. Dengan adanya Rumah Sakit Hewan Pendidikan ini ilmunya bertambah, dengan ilmunya bertambah, pasiennya meningkat, berasnya banyak, sehingga kita bisa menikmati semuanya. Misalnya 1 tahun sekali kita gathering kemana gitu, terus 1 tahun sekali kita membuat baju yang sama, ya seperti itu untuk finansialnya ya. Yang kedua tentunya penelitian ini makin banyak ya, makin banyak penelitian yang diarahkan ke Rumah Sakit Hewan Pendidikan. Itu tujuan kami. Jadi jelas yang tujuan utama adalah mensejahterakan Rumah Sakit Hewan Pendidikan SDM-nya, termasuk kantin ini. Nah, kebetulan saya kan dipercaya dari tahun 2004 itu ngelola kantin murah. Kantin murah itu sehat dan murah, Semur namanya. Di mana, Ibu? Di situ di depan gimnasium. Jadi dengan 5.000 mahasiswa itu bisa makan sepuasnya dengan Rp5.000. Nah, di sini ini baru saya buka. Nah, di sini tadinya nggak ada kantinnya. Jadi saya buka kantin. Di saat pertama saya akan melayani mahasiswa, kemudian klien. Kan saya lihat klien diem aja duduk lama. Kalau ada itu kan bisa dia minum-minum atau makan apa gitu di sana. Ada 22 SDM yang ada di sini. Mau makan kan susah, dia jauh gitu. Nah, oleh karena itu nanti yang pegawai-pegawai kecil ini kita boleh makan di situ dengan harga 6.000 gitu, 6.000. Insya Allah setelah Lebaran itu. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa saja, tetapi SDM pegawai-pegawai cleaning service dan lain sebagainya itu bisa ikut makan di sana. Itu Mbak. Mungkin buat masyarakat umum semuanya yang pengen melakukan penelitian ataupun ingin belajar, mungkin bisa datang ke sini ya Bu ya, sangat terbuka ya Bu ya. Oh, ada lagi yang continue CPD. Jadi kita mengadakan continue profesional untuk pelatihan. Jadi di sini kita buka untuk dokter-dokter hewan praktisi atau dokter hewan yang baru lulus. Nah, yang baru lulus itu kita ajak ke sini untuk pelatihan. Misalnya pelatihan bagaimana cara anestesi. Nah, siapa narasumbernya? Adalah narasumber dari dokter hewan yang luar dari sini. Kemudian yang kedua narasumbernya dari kita gitu. Di samping untuk itu juga untuk mempromosikan dokter-dokter kita itu supaya lebih terkenal dan lebih terampil. Nah, ini rutin Mbak. Jadi selama 1 tahun 2021 itu kita sudah punya jadwal. Udah ada plannya, tanggal sekian itu materinya apa kita sudah ada semuanya. Berarti untuk saat ini juga via daring aja ya Bu? Iya, via daring, tapi kemarin sempat via laring. Jadi kalau nggak mungkin kan operasi gitu, daring aja nggak mungkin gitu. Jadi tetap
kita ada laring tapi mengikuti 3M tadi. Ya, jadi kalau operasi pakai masker, pakai ini apa namanya face shield, kemudian jaraknya juga apa gitu. Jadi kita tetap melaksanakan 3M itu. Oke, baik. Nah, mungkin buat masyarakat umum juga yang hewan kesayangannya punya keluhan sakit bisa dibawa ke sini, jangan ragu pokoknya, karena di RSHP ini selain fasilitasnya yang sangat lengkap juga didukung dengan tenaga ahli dokter hewan yang sudah andal ya Bu ya. Begitu. Nah, mungkin itu aja sih Bu ya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi semuanya ya Bu ya. Gitu. Terima kasih sama-sama. Oke Sobat Agro, itu tadi bincang-bincang Rane dengan Dr. Gunanti selaku Direktur Eksekutif Rumah Sakit Hewan Pendidikan IPB University. Nah, terima kasih buat Sobat Agro yang udah nonton sampai akhir, dan pokoknya nantikan video-video menarik lainnya tentunya di channel Agrozin ID. Rane pamit, dadah.